Ya, oke, boleh dalam 5 menit kepada Ustaz Ade Sudarma saya persilakan untuk berbicara tentang tema dari tesisnya. Ini ditodong sebagai semacam tugas UAS nih. Nanti kalau yang belum berarti UASnya nilai UASnya nggak ada nih kayaknya. Silakan Ustaz Ade. Only fakat yakni khamsa ila asyara daqaik. Tafadhal. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Mohon maaf apabila nanti ada namanya kurus jadi yang menilai dan perkembangan ekonomi digital hari ini semua perusahaan bahkan trennya hari ini itu kita ditodong ditodong lagi untuk bagaimana uang yang sedikit itu bisa masuk pada walletnya sehingga kita serahkan hanya sangat kita jangan di sana uangnya dimanfaatkan kata dimanfaatkan bagaimana akan yang dibangun secara kita sebagai nasabah sebagai pemilik dengan pihak yang menerbit jasa tersebut. Maka di sini saya menarik untuk dibahas tentang antara penerbit dan perusahaan yang membuat web tadi sehingga kita tidak bodoh-bodoh memperbanyak sehingga dari situ kita bisa melihat tentang transaksi dari transaksi itu bagaimana status uang kita di sana fatwa FMD bahwasanya apapun bentuk uang digital top up atau masuk ke wallet yang dimana mananya bukan dari bank syariah maka itu tidak dibenarkan. Pertama, yang kedua, ketika uang yang kita top up tadi tidak bisa kita cairkan uang di situ maka disitulah timbul nilai-nilai harta itu sudah hilang. Kenapa kita tidak membutuhkan lagi untuk menariknya yang kita membutuhkan? Justru kita digiring untuk menggunakan lagi uang itu dengan maka ada keuntungan sepihak. Maka di situlah saya tertarik untuk membahas tentang apa yang dibangun antara si nasabah atau pemilik uang yang tetap apakah akarnya fardun atau wadiah yang dimanfaatkan. Nah, wadiah itu ada syaratnya ketika uang itu dititipkan apakah dimanfaatkan kemudian hari apakah ada akarnya tidak di awal. Lalu ini dari perusahaan itu adalah memberikan cashback dari apa yang kita taruh oleh tersebut. Nah, dengan cashback itu ada pemanfaatan di dalamnya. Nah, itu apakah sifatnya promosi atau marketing atau memang itu ada lahirnya kemanfaatan. Dalam kaidahnya sudah kita belajar bersama dulu konten karena apa? Nah, itu yang kita khawatirkan. Nah, berharap ketika saya melihat ini ada manfaat untuk masyarakat kaum muslimin ketika dia terjun atau menggunakan teknologi pembayaran digital ini bisa tahu kadar di mana yang bermasalah atau menyalahi syariat Islam dan mana yang dibenarkan syariat Islam sebagaimana banyak fatwa yang membahas tentang masalah saham yang digunakan saham yang tidak dibenarkan. Berarti kita menebak maksud saya atau oleh mana yang dibenarkan secara syariat atau saja jelas
tujuan ketertarikan saya menganalisa akad yang dibangun terhadap top up kepada suatu perusahaan dan apa dapat dari orang yang mengungkapkan. Itu saja, Siap. Oke, terima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ustaz Ade Sudarma. Tadi sudah sebutkan ya minimal untuk awal kan. Jadi kalau satu tema itu dibahas, terus diinget-inget, terus diomongin bahkan gitu ya. Nanti sebenarnya termasuk ditulis juga itu akan nempel gitu ya. Nanti kalau ujian proposal itu udah nggak perlu ujian proposal lagi, itu udah lancar gitu. Ini yang terjadi juga sehingga kemudian menarik sekali gitu ya. Jadi pertama dari mulai latihan, ini memang sebuah latihan juga gitu. Walaupun nanti kita izin juga mau kita akan upload di YouTube juga karena memang sifatnya ada pembelajaran biar ada manfaatnya. Nah, oke, saya langsung masuk ke topik. Ini menarik sekali gitu ya ketika berbicara tentang berbagai transaksi produk digital money ya atau uang digital gitu ya. Kenapa banyak teori sebenarnya yang bisa dikembangkan gitu ya. Pertama mungkin sebenarnya nanti Pak Ade Sudarmo juga bicara tentang teori kapitalisme ya atau kapitalisme ya di mana ya hampir seluruh sistem ekonomi yang ada itu adalah kapitalisme ya. Jadi kapitalisme dalam konteks pembelajaran ekonomi itu tidak mesti negatif atau positif gitu ya. Tapi lebih kepada sebenarnya bagaimana sih kapitalisme ini gitu ya. Apakah dia memang dibangun ketika membuat sebuah model bisnis, ketika akan membuat sebuah sistem pasar atau mungkin sistem usaha itu sebenarnya apa? Apakah di nomor satunya itu adalah uang gitu ya. Kemudian kalau uang sih sebenarnya masih belum masalah, tapi kemudian ketika berlaku dengan modal sedikit mungkin kemudian mendapatkan untung sebanyak-banyaknya, ini masih boleh juga gitu ya, masih boleh juga. Tetapi kemudian ketika kemudian keuntungan yang didapatkan dengan strategi yang di sana ada unsur dari mulai tadlis gitu ya, kemudian ada unsur tadi yang belum dibahas itu adalah ikrah gitu ya. Ikrah itu berarti keterpaksaan. Ya, jadi tadi uang digital itu ketika sudah masuk itu udah nggak bisa tuh dikembalikan lagi, dicarikan lagi dapat dalam bentuk uang. Berarti di sana ada ikrah, ada semacam keterpaksaan ya, pemaksaan terhadap customer ataupun terhadap masyarakat. Nah, tetapi kemudian yang menarik adalah jadi begini, bahwa model bisnis ya atau bisnis model yang berkembang itu kan memang lahir atau muncul ya dikeluarkan ide dan gagasannya dan dipraktekkan juga oleh bukan orang Islam gitu ya, bukan orang Islam. Yes, really this is from other Islamic civilization. So I think it's the big problem for us as Muslim gitu ya. Jadi yang pertama adalah bahwa ya dalam tanda petik itu ya tidak disalahkan dalam artian ya memang mereka bukan Islam gitu ya, mereka non Muslim gitu ya, mereka bukan Islam sehingga ya mereka akan membangun satu sistem yang kemudian bisa menguntungkan mereka ya, mungkin bisa menguntungkan mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa melihat mungkin secara lebih detail tentang etika berusahanya, etika ekonomi ataupun etika bisnisnya. Tetapi ini kemudian juga tidak dijadikan alasan juga untuk berarti ya mereka namanya juga non muslim gitu ya. Nah, kita sebagai muslim ya berarti kita harus betul-betul memahami nih ya bagaimana sebenarnya yang akad tersebut. Nah, di level master ya teman-teman semuanya itu bukan hanya deskripsi tetapi ada semacam inovasi. Wah, berarti Ustaz Ade selain nanti mendeskripsikan tentang kontrak ya atau akad yang ada, karena bisa jadi akad yang ada itu tidak ditemukan di dalam Islam, apalagi tidak ada satu kata ataupun istilah yang mereka gunakan
kecuali istilah-istilah yang memang biasa dilakukan di antar sesama mereka gitu ya. Nah, kemudian tadi level S2 itu adalah deskripsi, kemudian juga ada analisis dan ada inovasi. Jadi setelah mendeskripsikan, yang kedua itu adalah menganalisis. Nah, cara menganalisisnya ini adalah dengan pakai teori apa? Ini selalu saya sampaikan nih. Jadi seorang mahasiswa dianggap benar ya ketika dia konsisten dengan teori yang dia gunakan, pisau analisis yang digunakan. Misalnya, Saudara Sudarma mau melihat tentang akad atau kontrak pada, ya kita sebut saja GoPay misalnya gitu ya, dengan teori atau dengan kaidah fikhiyahnya uruf misalnya, ya al-adah muhakamah misalnya. Oh, berarti ya kalau memang merujuk ke situ, nanti mengambil dari beberapa akwal dan menunjukkan misalnya boleh gitu ya, boleh, ya itu berarti sudah benar penelitiannya. Benar penelitiannya, metodenya, walaupun hasilnya mungkin salah gitu ya. Artinya berbeda dengan yang berlaku misalnya kalau menggunakan analisisnya adalah fatwa DSN. Gitu ya. Nah, termasuk juga kalau mungkin mengambil dari pemikiran misalnya mazhab misalnya gitu ya. Dari mazhab misalnya satu atau dua gitu ditambah dengan DSN. Oke, kalau tadi disebutkan nanti yang untuk menganalisisnya itu adalah DSN, berarti harus konsisten dengan apa yang ada di DSN tersebut. Nah, kalau sudah menganalisis kontrak atau akad dalam digital money, misalnya GoPay, kemudian menggunakan tool dari DSN, dan itu ternyata boleh gitu ya, ya penelitiannya udah selesai, udah benar gitu ya. Oh, ternyata memang seperti itu di DSN gitu ya. Walaupun mungkin diri sendiri mengatakan salah gitu ya. Nah, nanti penelitiannya disimpulkan, tetapi kemudian nanti ada saran, ada rekomendasi yang itu merupakan pemikiran dari penulis itu sendiri. Nah, ini kajian berarti di sana ada apa? Di rekomendasi itu nanti ada inovasi, ya, ada inovasi atau ada ya saran gitu ya. Kalau ini nggak boleh, berarti apa dong? Jangan cuman menyalahkan tapi tidak memberikan solusi gitu ya. Oh, ini salah nih, ini nggak syar'i. Terus solusinya gimana nih gitu kan? Misalnya nih, saya tadi ditanya oleh seorang, siapa tadi yang nanya ya? Oh, ada orang lah. Dia nanya begini, agak menyimpang dikit nggak apa-apa. Jadi ada seorang ya sebut saja tetangga ya, tetangga Pak Muhammad nih. Dia mau pindah dari Bogor ini ke Garut dan dia punya rumah di Bogor ini. Dia butuh uang nih ya. Akhirnya dia menggadekan kepada misalnya Pak Usman. Nah, ya, menggadekan 30 juta. Padahal harga rumahnya itu adalah sekitar 200 juta. Nah, kemudian Pak Usman ini yang menerima gade ini boleh tidak mengontrakkan rumahnya, mengontrakkan rumah yang dia dapatkan dari rohin ya, dia sebagai murtahin, boleh tidak dikontrakkan, kemudian uangnya untuk siapa? Saya mau tanya dulu nih, jangan Ustadz Ade ya, Ustadz Ade tadi masih ngisi rapot nih sama Ustadz Dia juga nih. Saya mau tanya ke Pak Syukur dulu aja deh. Pak Syukur, kira-kira gimana nih, boleh nggak nih